Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi teks eksplanasi pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 6. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu fakta yang terjadi di sekitar. Atau teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi juga dapat disebut dengan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Teks ini dapat kita jumpai pada media cetak yaitu buku, koran, majalah, serta media elektronik. Selanjutnya, apa tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi yang pertama untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan yang kedua untuk menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu memuat informasi fakta atau faktual. Yang kedua, informasi bersifat keilmuan. Yang ketiga, teks bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. 4. Biasanya menggunakan kata penanda urutan seperti pertama, kedua, setelah, berikutnya, dan terakhir. Kemudian yang kelima, fokus pada hal umum misalnya fenomena alam seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan hujan, atau fenomena sosial seperti kemiskinan, budaya mudik, pengangguran, dan interaksi manusia. Kemudian, apa struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi disusun oleh pernyataan umum atau pembuka. Pernyataan umum yaitu pernyataan yang bersifat umum atau sebagai pengenalan dari topik yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, ada deretan pernyataan penjelas atau yang disebut dengan isi, yaitu berisi informasi tambahan, pendukung atau lanjutan dari pernyataan umum. Biasanya pernyataan ini bersifat lebih khusus, misalnya rincian tentang proses atau sebab akibat terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan topik. Yang ketiga, yaitu kesimpulan atau penutup. Bagian ini adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas atau sebagai intisari atas pernyataan dalam teks. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang dilengkapi dengan struktur atau bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Teks ini berjudul Pelangi. Jadi topiknya adalah membahas tentang bagaimana pelangi itu dapat terjadi. Teks di sini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama menyatakan tentang pernyataan umum pelangi. Jadi apa itu pelangi diceritakan pada paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua menceritakan tentang bagaimana pelangi itu dapat terjadi. Inilah yang disebut dengan deretan penjelas. Kemudian pada paragraf ketiga disebutkan tentang simpulan bagaimana pelangi itu dapat terjadi. Nah, inilah contoh teks eksplanasi beserta bagian-bagiannya. Berikutnya, kita akan belajar tentang cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, baca teks dengan seksama. Kemudian kedua, pahami makna setiap kalimat pada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci, yaitu hal-hal yang penting di dalam teks. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan topik pembahasan. Kemudian yang terakhir,
Buat beberapa pertanyaan berdasarkan topik teks yang mengandung unsur adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, jawab pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi penting. Setelah memahami tentang teks eksplanasi, tentu saja kita harus bisa menulis teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan tema atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, cari informasi mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, buatlah pernyataan umum lalu kembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, berikan informasi tambahan dan kembangkan menjadi deretan penjelas. Yang terakhir, berikan kesimpulan dari pernyataan umum dan penjelas dari topik yang dibahas. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.